Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita mulai saja acara kita. Ingat ya teman-teman, sekali lagi saya katakan ini adalah forum diskusi lintas agama. Jadi bagi teman-teman ya mungkin baru saja mendapati channel ini, baru pertama kali tahu tentang channel ini, saya informasikan kepada kalian ini channel diskusi atau debat antara Islam dan Kristen. Ini mempertemukan dua kubu atau dua pihak ya antara Islam dan Kristen. Jadi silakan bagi kalian yang mau naik silakan naik. Yang kejang-kejang jangan cuma kejang di kolom komentar. Naik ke sini. Kalau kalian cuma kejang di kolom komentar saja, mending kalian itu mandi lumpur. Ya. Oke, silakan. Oke, kita kasih naik ada sebentar ini belum sudah ada yang ngajak PKP ini apa sih? Kita kasih naik ada sebentar ya. Dinda. Coba kita kasih Dinda. Semua berakhir sudah. Ya, silakan Dinda. Silakan. Halo Dinda. Oke. Selamat siang Dinda. Saya mau tanya dulu Dinda, Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Iya Bang, dulunya saya Muslim Bang, sekarang udah masuk Kristen. Dulunya Muslim, sekarang masuk Kristen. Oke. Dinda, saya mau tahu dulu nih Dinda. Karena di channel saya ini semua itu harus diverifikasi. Kamu menjadi seorang Muslim itu dari sejak lahir atau bagaimana? Dari sejak lahir Bang. Sampai umur berapa? 37. Dari sejak lahir sampai 37 tahun menjadi Muslim, berarti lama jadi Muslim. Waktu Muslim sholat nggak? Sholat atau baca Quran nggak? Iya, sholat tapi jarang-jarang Bang. Sholat tapi jarang-jarang. Oke, coba. Saya mau denger nih Dinda. Ketika kamu sholat dulu atau kamu membaca Al-Quran, kami pengen denger untuk mengkonfirmasi saja ya, bukan untuk membuat Anda balik ke Islam, tapi untuk mengkonfirmasi apakah Anda memang pernah jadi Islam. Silakan. Kami pengen denger bacaan Quran Anda. Silakan. Surat-suratan aja ya Bang, soalnya kalau Quran anak udah lupa Bang, banget dulu waktu masih SD. Kalau suratan nggak apa-apa. Silakan. Apa yang Anda ingat? Okay. Karena ujian atau tes seseorang Islam atau enggak kemampuan dia jadi orang Arab. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Memang betul ya. Jadi dari caranya dia baca itu meyakinkan sekali bahwa dia benar-benar pernah menjadi seorang muslimah. Nah, sekarang alasan yang kedua yang pengen tahu nih, apa gerangan atau sebabnya akhirnya kamu meninggalkan agama Islam itu dan akhirnya kamu menjadi seorang Kristen? Silakan. Iya. Yang saya pelajari di Islam dulu kan gini Bang, kayak kayak nggak menemukan titik kebenaran kayak gitu loh Bang. Karena apa ya Bang, saya dulu tuh orang tua mbah saya juga haji Bang, keluarga besar Islam. Cuman mungkin dalam salah satu keluarga itu aku yang paling bandel gitu. Bandel dalam arti punya teman orang Kristen saya berteman.
Terus saya juga dulu pernah bekerja gitu di Jakarta ngikut orang Kristen juga setahun kayak gitu. Jadi itu ngantar anak-anak sekolah minggu, ikut majikan, kebaktian, beribadah di gereja itu rasanya hati itu kayak adem gitu, damai gitu loh Bang. Terus dulu saya waktu Islam itu kayak apa ya? Jadi kayak ada paksaan gitu loh. Setiap hari kayak bapak saya dulu sholat, wudhu, inilah itulah sholat subuh. Sempet disabet nggak? Sempet disabet nggak kalau nggak mau sholat? Iya. Ah ya, bener. Sering banyak orang kejadian begitu. Iya, iya jujur gitu Bang, aku dulu kayak gitu. Cuman aku orangnya gini Bang, kalau orang tua nyuruh kamu sholat ya sholat, saya ambil wudhu, tapi nggak pernah doa gitu ya. Terus nanti kalau udah masuk ke ruang sholat gitu, ya itu pakai mukena Bang, tapi aku nggak sholat gitu loh Bang. Iya. Jadi intinya cuman gara-gara disuruh biar kelihatan sholat, padahal ya cuman gitu-gitu aja ya. Betul. Ya silakan. Terus puji Tuhan kemarin saya itu di Taiwan. Saya posisi di Taiwan Bang. Oh, posisi Taiwan. Oke. Ya, saya baptis di sini kemarin tanggal 21 pas Natal bersama itu Bang, sebelum Natal lah. Mantap. Baru 1 minggu ini Bang baptis. Puji Tuhan. Baru seminggu. Wah, baru seminggu lebih, berarti masih fresh banget ya. Iya Bang. Oke. Kenapa ini kok akhirnya meninggalkan agama Islam dan baru masuk Kristen seminggu yang lalu? Sebabnya apa ini? Apa gara-gara mempelajari sebelumnya, atau gara-gara melihat orang-orang Kristen sebelumnya, atau gimana? Atau sering nonton debat? Apa sebenarnya yang akhirnya mengambil keputusan untuk memutuskan dibaptis? Iya baik Bang, aku ceritain di sini sebelumnya. Karena jujur ya Bang, saya mengenal Tuhan Yesus itu dari suami saya yang kedua. Oh, menikah lagi. Ya, dulu. Tapi apa jangan-jangan gara-gara nikah ini? Jangan-jangan gara-gara nikah aja? Bagaimana? Ya enggak gitu. Maksudnya gini Bang, karena suami saya ini yang kedua ini kan maksudnya dia mengenalkan Tuhan suami ke aku. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus. Tapi aku nggak pernah memperkenalkan yang namanya Tuhanku ke dia gitu. Tapi dia mau belajar sendiri karena kita berkomitmen itu kalau kamu mau jadi suami aku, kamu harus ikut aku ke Islam gitu. Tapi di situ aku nggak pernah mau mengenalkan, dan dia malah yang selalu nyuruh aku gini, sholat yang gitu kan, sholat puasa gitu. Tapi tadinya malah dia nyuruh sholat malahan. Iya. Aku nggak mau. Oke. Iya gitu Bang, males gitu, banyak malesnya gitu. Kayaknya aku dari kecil tuh selalu disuruh sholat. Tapi ya ujung-ujungnya memang nggak tahu gitu Bang, apa tujuannya. Selalu berdoa itu minta kayak jalan yang lurus, tapi memang nggak pernah saya dapatkan di situ. Kayak sebelum aku mengenal suami ini, kayak hidup itu dulu sering kayak apa ya, merasa kayak gelisah, kekurangan terus gitu Bang. Tapi setelah kenal sama suami, dia memperkenalkan dan saya mau belajar kayak gitu. Saya belajar Alkitab juga Bang, gitu. Oke. Pelan-pelan gitulah Bang, maksudnya belum sempurna, baru pelan-pelan kayak gitu. Kalau percaya sama Tuhan itu, aku udah sama Tuhan Yesus itu udah ada setahun yang lalu lah Bang. Terus aku mau. Tapi kok bisa tahu channel ini? Bagaimana jalan ceritanya? Dari suami, terus aku juga ngikuti Bang Edi. Pantesan. Ternyata ketika saya ngomong, teman-teman silakan klik share dan bagikan kepada siapa saja yang kalian anggap perlu mendengarkan. Nah, berarti itu dibagikan sama dia ya? Iya. Nah, berarti Jos gandos tuh suami. Nah, silakan. Lama loh Bang, aku pengen naik gitu, tapi sama Bang Edis nggak pernah dinaikin. Ini baru puji Tuhan. Oh iya, karena baru. Biasanya kalau saya udah siaran lama itu biasanya 90 80 orang yang naik. Makanya kalau pengen cepet naik itu ya waktu saya buka itu langsung ajukan permintaan naik gitu. Bang Edis gitu, memberikan kesaksian. Oke. Saya juga mendapat berita, saya mendapat informasi dari teman-teman bahwasanya nggak ada suara Bang.
kemudian di Taiwan itu memang banyak sekali orang-orang Islam yang masuk Kristen begitu. Dan berita yang saya dengar katanya mereka itu kalau ngadakan kegiatan-kegiatan komsel apa gitu sampai berdesak-desakan begitu. Maksudnya di rumah apa adanya, di dapur yang sempit dan segala macam. Apa itu benar? Iya. Ya seperti itu Bang. Kalau di Taiwan itu maksudnya ibadahnya atau apanya? Kadang-kadang suka ngumpul-ngumpul di rumah orang begitu, kita nyanyi-nyanyi mendalami Alkitab itu sampai katanya sampai uap-uapnya masakan itu sampai nempel di badan gitu. Apa itu benar? Ya enggak juga lah Bang. Enggak juga. Enggak juga. Oke lah. Ya, baiklah ya. Saya ucapkan selamat sudah seminggu menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ini ngomong-ngomong suami Anda ini baik sekali ini, bisa ngirim-ngirimin. Halo Bang. Halo. Oke. Pengen juga bersaksi Bang. Oke, silakan. Dulu pernah mualaf 4 tahun gitu. Oh, tadinya mualaf. Oke. Sempat mualaf tadinya, Bang. Ya 4 tahun. Oh, 4 tahun. Dari situ begitu mualaf nggak selang lama ketemu channel Bang Edis, terus belajar Oke. gitu. Terus akhirnya kenal ini juga tak suruh sholat, tapi saya juga mengenalkan siapa itu Yesus karena hati saya udah ngefans lah sama Bapak, sama Yesus gitu. Iya. Oke, akhirnya dari mualaf, tapi tadinya apa Bang? Tadinya Kristen? Kristen. Oke, sempat mualaf. Mualaf itu dalam rangka apa dulu? Dulu apa ya? Kenal wanita juga. Nah, ternyata mualaf gara-gara pengen nikah. Nah, lah itu langsung Oke. saya sekolah langsung suruh syahadat. Suruh syahadat. Iya. Oke lah Bang, artinya ini Anda sudah kembali ke jalan yang benar. Ya jangan sampai jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali ya Bang ya. Jadi Abang sudah hidup yang baru, sudah mendapat rumah tangga baru. Ya, semoga mencerminkan ajaran. Mungkin yang bareng sama istri itu ada 4 dibaptis dari Muslim juga. Terus saya kemarin kan cuti bawa Alkitab. Terus ini ada satu lagi yang kepengin kenal sama Tuhan Yesus, tak bawain kitab saya gitu. Oke lah Bang, oke lah ya. Selamat lah ya Bang ya, selamat. Ya jangan lupa terus pantengin channel Edis TV dan juga channel-channel yang menurut Anda itu baik. Ya silahkan Anda tonton dan mengambil ilmu dan pelajaran. Dan yang paling terutama adalah Abang dan juga istri semakin mencerminkan karakter Yesus. Seperti itu ya Bang ya. Bang. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Selamat siang. Oke, Ya, dari Taiwan. Yuk. Ya, teman-teman ya. Jadi memang kebanyakan ya mungkin 80-an% para mualaf-mualaf itu kalau nonton channel saya itu hampir dipastikan dia pasti keluar lagi dari Islam. Karena saya sangat mengerti betul kok. Saya ngerti betul kenapa sih orang bisa mualaf gitu. Dan saya sangat mengerti betul ketika saya bahas agama Islam, itu orang-orang yang ngerti betul tentang agama Islam itu pasti akan meninggalkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kita kasih yang berikutnya, kita kasih naik ada Melatika diri. Oke, coba kita naik. Melatika diri. Ya, selamat siang Melatika diri. Silahkan nyalakan kamera dulu. Hai Mas Edis.
Melati Kadiri. Kayaknya saya lupa ingat. Ini nampaknya Iya, lupa. yang tadinya Muslim, terus sekarang keluar dari Islam, tapi sekarang ini posisinya apa ini? Saya juga bingung ini, Melati Kadiri. Ya, silakan Ibu Melati Kadiri. Iya, betul, silakan. betul. Masih ingat, terima kasih. Masih Ya. masih ingat. Kemarin saya udah pakai salib loh ini. Oh ya? Itu saya berani pakai salib itu saya udah luar biasa. Menurut saya udah. Tapi kayak nggak salib itu? Ini bukan salib. Nanti gonta-ganti. Kadang Buddhis, kadang salib, kadang Buddhis, kadang salib. Menurut saya udah luar biasa itu. Oke lah. Entah Ya, silakan. ini simbol Buddhis ya. Silakan apa yang Anda sampaikan. Kemarin itu kan saya ada ngelihat yang judul beri saya 1001 alasan untuk apa gitu ya. Oh ya, silakan. Itu yang ingin saya apa itu? Lupa saya. 1001 alasan. 1001 Kalau ini kan alasan beri untuk meninggalkan agama Islam. Oke, sebentar ya. Kalau nggak salah masih di sini kok ya. 1001 Iya. alasan untuk meninggalkan agama Islam. Yang mana itu ya? Itu betul. Mana sih? Kayaknya itu yang ingin saya sampaikan. Oh ya, silakanlah. Oke. Apa kira-kira Mungkin nanti. alasan? Apa kira-kira alasan Ibu Melati meninggalkan agama Islam? Coba berbagi cerita dulu. Tapi tentu saja ya, kita buat dengan bahasa yang tentu santun, kita buat dengan bahasa yang supaya gimana ya, tidak dibilang nanti penistaan agama gitu ya, supaya itu aman juga bagi Saya Ibu terlalu Melati garang Kadiri. ya. Iya, baik. Jadi kita tahu ya bahwa kadang-kadang kalau orang Islam dia mualaf. Kalau orang Islam masuk Kristen gitu. Bukan, kalau orang Kristen masuk Islam, mereka itu biasanya bebas ngomong. Saya keluar dari Kristen karena Kristen begini begitu. Itu bangga mereka di masjid itu. Tapi kalau misalnya ada orang keluar dari Islam mengungkapkan alasan-alasan keluar dari Islam, ini penistaan agama, ini tangkap ini. Itu mindset seperti itu atau keadaan yang seperti itu memang terjadi di negara kita. Jadi saya persilakan Ibu Melati, tapi dengan bahasa-bahasa yang semoga nanti tidak menjerat Ibu Melati. Silakan. Wah, tidak menjerat saya. Sementara selama ini saya ngomongnya terlalu keras ya. Bahwa enggak juga sih. Kalau saya sih ya nggak masalah, cuman saya ingatkan gitu loh, jangan sampai Ibu nanti mengeluarkan statement-statement nanti berujung kepada biasanya penistaan agama. Silakan. Iya, memang itu kadrun menurut saya memang sangat-sangat nggak adil ya, terutama Konoha itu sangat-sangat nggak adil. Di mereka dengan leluasannya mengata-ngatain agama yang lain begini. Itu yang membuat saya sangat-sangat panas dan berusaha untuk langsung balik gitu, Mas Edis ya. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan kamu pakai kolor dan bla bla bla, itu saya itu ingin meluap-luap, rasanya meluap-luap, ingin balikkan. Lah kok itu loh menuhan, kalau orang Kristen menuhankan Yesus itu pas. Terus kalian itu loh terlihat banget kalau menuhankan Muhammad. Kenapa kalian tidak mau intinya seperti itu, banyak lah. Nanti saya melebar nanti. Intinya saya mau katakan bahwa yang 1001 alasan itu satu saja yang saya nemu setelah saya berusaha untuk tinggalin itu gurun ragil itu, bahwa ketika di Al-Quran itu ada menyatakan bahwa Isa itu manusia paling mulia, ya kan? Ya kan? Masa betul kan? Iya, suci. Suci. Iya. Manusia paling suci. Terus ketika orang Kristen menuhankan, itu menurut saya sangat pas. Lah kenapa kok malah menuhankan, kita orang Islam kok malah menuhankan yang namanya Mehmet? Saya nggak mau sebut namanya dia, biar tidak dikata sebagai penistaan. Jadi
Nah, dari sini saja sebetulnya kita kalau pakai nalar logika gitu sudah pas. Seharusnya yang dituhankan itu adalah manusia yang paling mulia, dan katanya diceritakan kan itu kan ditarik ke surga hidup sampai sekarang. Lah ini loh jelas. Nah, ketika mereka menuhankan Yesus, kenapa kok ribet, bingung, mengolok-ngolok Tuhannya manusia lah, Tuhannya apalah, Tuhannya apalah. Ini menurut saya nggak adil ketika kita itu dipaksa untuk meyakini apa yang disampaikan oleh Mehmetnya itu. Nah, ketika Islam itu bahkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semua adalah katanya Mehmet. Ini kata Mehmet begini, jadi kita harus melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala, kan seperti itu. Jadi itu artinya kan menuhankan karena semua apapun kata-kata si Mehmet itu harus kita ikuti. Ini namanya menuhankan, tapi nggak sadar. Orangnya sama nggak paham. Itu menuhankan di otak itu tetap Muhammad itu nabi, cuma manusia, nabi, manusia biasa dan bla bla bla. Cuma seperti itu memang. Jadi itulah alasan ibu akhirnya meninggalkan agama Islam ya. Oh, sebetulnya yang kalau saya dari 2020 mah, kalau saya berani pakai salib kemarin itu udah 2025. Tadinya masih takut, walaupun demikian masih takut orang ngelihat itu jadi ngelirik gitu. Sekarang ngelihat saya jadi ngelirik. Kok seperti itu ya? Kenapa ya? Itu yang melirik-lirik itu apakah tetangga atau bagaimana? Tetangga ya, teman gitu. Tetangga tapi yang agak-agak Bagaimana respon atau pandangan dari tetangga-tetangga ketika ibu meninggalkan agama Islam? Apakah mereka ya negatif atau bagaimana? Ada sih yang mendukung gitu, nggak apa-apa. Itu hak itu berarti orang sangat sudah. Tapi entah kalau di belakang ya, yang jelas di depan saya itu apa ya istilahnya ya, welcome gitu, ndak ada yang kamu, tapi entah kalau di belakang itu saya don't care memang kalau udah. Tapi masih ada yang ini dari komen-komen ini, ada yang ngomong katanya tidak pernah menjadi muslim atau bagaimana. Masih ingat nggak doa-doa dulu waktu sholat atau bagaimana? Kalau nggak salah Ibu Melati ini dulu bahkan salah satu pemimpin pengajian ya. Iya, saya orang muslimat ya, pengurus muslimat, guru agama Islam. Saya berusaha, saya menyadari bahwa ada yang salah di agama itu adalah ketika saya berusaha mendirikan grup WhatsApp membaca Al-Quran satu hari 1 juz. Jadi itu berlaku sampai 4 tahun. Nah, karena di dalam grup membaca Quran 1 hari 1 juz tadi adalah kebanyakan anggotanya wanita, akhirnya kan ada ketentuan bahwa wanita itu tidak boleh ketika wanita kan tiap bulan selalu datang bulan. Nah, ketika datang bulan itu nyebut bismillah saja nggak boleh. Menyebut itu udah haram, dosa, malah berdosa. Apalagi membaca Quran yang 1 juz, 2 juz, apalagi gitu, nggak boleh. Akhirnya kita. Tapi masih ingat nggak, Ibu Melati masih ingat nggak bacaan Quran? Coba. Sebetulnya saya itu sekarang udah begini, moto saya. Kalau dulu saya sampaikan walaupun 1 ayat, sekarang saya buang walaupun 1 huruf Arab. Seperti itu, jadi terlalu radikal. Tapi nggak ingat lagi, berarti nggak ingat lagi atau bagaimana? Apakah masih ada ingatan? Ingatlah kalau mau. Ingatlah. Coba kita pengen dengar nih 1 surat coba yang masih Ibu ingat. Ayo, harus ngingat-ngingat Yung. Sebetulnya saya udah oke lah sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, demi supaya penonton nanti tidak mengatakan ini penipu settingan gitu,
Coba bacakan satu surat supaya penonton-penonton yang muslim-muslim yang tidak menerima bahwa makin banyak orang yang keluar dari agama Islam ini mereka sadar bahwa ibu memang benar pernah menjadi seorang muslimah. Dulu saya biasanya kalau pagi surat Al-Mulk. Coba surat Tabarakalladzi Al-Mulk. itu. Coba surat Al-Mulk. Oh, jangan, ndak hafal kalau sampai beberapa ayat ndak hafal. Terus kalau Yang bagian depannya saja, kita nggak perlu semuanya. Al-Mulk kayaknya tabarok seperti itu. Dan kalau asar itu Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Ar-Rahman. Coba yang hafal aja, yang hafal. Hafal banyak sih sebetulnya. Apa ya? Aduha. Ya, surat Ad-Duha coba. Walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yudika rabbuka fatata. Udah. Apa itu udah sah itu sah. Udah banyak ayat. Udah sah. Hafal. Sah. Oke lah, intinya Doa teman-teman saja ratusan Mas Edis kita Ya. hafal. intinya teman-teman ya yang muslim-muslim, maksudnya teman-teman sebangsa ya. Jadi kalian harus tahu Enggak bohong bahwasanya saya, enggak bohong. ya ibu ini memang benar kok. Dulu kalau nggak salah setahun yang silam itu kita sering ngobrol dan ibu dulu saya suruh baca surat apa itu masih ingat kok. Ya, jadi memang kalian harus melek bahwasanya sudah banyak orang-orang yang meninggalkan agama Islam. Jadi kalian itu ya jangan menipu diri sendiri. Ya. Oke lah ibu, saya ucapkan selamat. Iya. Saya ucapkan selamat karena sudah Terima meninggalkan kasih. ajaran agama Islam dan semoga ibu on the way nih kepada kebenaran seperti itu. Karena sekarang posisinya belum jadi Saya Kristen udah ya. merasa Yesus itu menyatu dengan saya. Oke, tinggal dibaptisnya ya. Belum Gimana dibaptis ya? tapi kan? Saya masih takut itu, Mas Edis. Oke, masih Macam takut. apa ya? Macam klenik gimana gitu. Jadi saya mungkin mau baptis pakai air kelapa Nusantara, yaitu saya gerujukan gitu. Kira-kira siapa nggak? Iyalah, pelan. Artinya perlu banyak belajar dulu lah. Yang jelas meninggalkan ajaran yang terdahulu itu sudah satu langkah yang pertama harus diambil dan kemudian yang selanjutnya nanti seiring berjalannya waktu. Ini mungkin Mas Edis yang membuat saya agak takut jadi Kristen itu karena kayaknya sama dengan Islamnya begini. Mengatakan yang lain salah itu. Gimana? Yang maksudnya gimana? Kalau nggak Kristen masuk neraka, macam Islam. Kalau nggak Islam, Ya, yang lain masuk neraka. itu perlu Gimana kita itu? pelajari. Jadi begini. Jadi sebenarnya yang inti daripada ajaran Kristen itu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus, sang teladan kita. Begitu. Jadi sebenarnya tidak penting agama itu apa, begitu. Percuma Kristen kalau miripnya sama ya Abdul Lano. Ya kan? Percuma. Di KTP Kristen tapi mirip sama Abdul ya susah. Begitu. Jadi banyak orang itu terjebak di dalam yang namanya sebuah administrasi, begitu. Padahal kalau kita merujuk kepada murid-murid Tuhan Yesus sendiri, nggak ada kayaknya mereka itu yang pakai KTP di KTP-nya. Petrus, Iya, Simon Petrus ini, coba lihat KTP-mu apa? Nggak ada. Gitu. Makanya sebenarnya kekristenan itu sendiri bukan agama. Kekristenan itu sendiri adalah jalan hidup. Itu penamaan dari orang lain sebenarnya, yaitu para pengikut Kristus. Nah, para pengikut Kristus itu adalah orang-orang yang membuat dirinya meneladani Yesus. Begitu. Seperti itu. Nah, itu apa namanya? Butuh pembelajaran yang lebih dalam lah. Karena memang banyak orang awam itu berpikir bahwa keselamatan itu adalah soal administrasi begitu. Karena pengaruh-pengaruh Islam itu sangat kuat di dalam kekristenan gitu. Contoh misalnya, nanti kalau salah ngubur nanti masuk neraka.
Kalau tidak dikubur tepat waktu nanti begini, begitu. Kalau nanti tidak tertulis agamanya Kristen nanti masuk neraka. Padahal bukan seperti itu. Enggak kan? Iya, jadi yang paling ya. penting begini. Yang paling penting itu adalah supaya kita itu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus, seperti itu. Ya, nanti mungkin ada tim yang nanti mau ngobrol lebih mendalam sama Ibu kalau Ibu mau dibaptis atau masih takut dibaptis. Di tempat kami ini ya, kita memang belum punya tim yang official ya, tapi saya rasa pasti nanti ada yang inbox Ibu untuk mempelajari itu sebelum, karena juga tidak memaksa ya, belajar dulu, kemudian nanti kalau benar-benar mantap baru dibaptis, seperti itu. Ya, jadi cita-cita saya ingin meminoritaskan mayoritas saat ini. Kalau mayoritasnya bukan yang saat ini, yakin Indonesia akan maju. Jadi mari bersama-sama untuk meminoritaskan yang mayoritas saat ini. Terserah mau agama apa saja, tapi memang kalau udah Kristen berarti kita menyatu dengan Tuhan, udah itu menurut saya paling benar itu. Menyatu, manusia menyatu dengan Tuhan itu benar. Oke, hanya itu saja Ibu Melati ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. 1000 alasan untuk berhenti jadi Islam itu banyak. Jadi kalau mau pakai nalar logika, yakin sebetulnya mereka akan segera bisa melepaskan Islamnya. Tapi itu otaknya masih mati, masih mengkeret. Terima kasih Mas Edis. Baik. Saya turunkan ya. Terima kasih Bu Melati. Ya, saya turunkan. Ya, silakan yang mau mengajukan permintaan naik. Yang jelas Ibu itu tadi dia dari Muslim ya, Ibu itu dari Muslim dan dia mengalami gejolak begitu, dia mengalami goncangan, akhirnya dia meninggalkan agama Islam. Nah, sekarang ini posisi Ibu itu memang dia belum memilih, dia belum mempelajari Kristen, dia belum mempelajari, intinya dia hanya keluar dari Islam begitu, seperti itu. Ya, silakan nanti kalau teman-teman yang di bidangnya silakan teman-teman menginbox dan berkomunikasi langsung sama Ibu itu ya. Oke, kita kasih naik ada Junaidi Ajuk. Iya, silakan Junaidi Ajuk. Selamat siang Junaidi Ajuk. Iya, selamat siang juga, Bang. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu. Aduh, aku nggak pakai baju. Nanti aku pasang baju dulu ya. Oke, nanti naik lagi ya Bang ya, kalau udah pakai baju ya. Oke. Kita kasih naik ada Imam. Oke, silakan Imam. Oke, selamat siang Saudara Imam. Saya mau tanya dulu nih, apakah Anda ini seorang Muslim nih? Jelas Bang. Muslim. Ya, silakan Imam. Anda ingin menyampaikan apa? Silakan. Tadi saya sempat dengar dari penjelasan. Bang, duduk dulu Bang. Coba duduk yang bagus, cari posisi tempat duduk yang bagus, supaya nanti Anda diajak ngobrol tuh nyambung begitu. Silakan. Oke, gas. Silakan. Nah, tadi saya dengar Bang Edis tadi diskusi sama Ibu yang tadi, itu ada sempat Bang Edis mengatakan Kristen itu bukan agama. Kristen itu bukan agama. Ya, pengertian sebenarnya ya Kristen itu artinya pengikut Yesus begitu. Cuman karena kita di Indonesia itu sudah dibuat yang namanya begini jadi agama, itu jadi agama ya jadi seperti itu. Berarti Kristen itu bukan agama Bang ya? Maksudnya Kristen itu pada pengertian yang sebenarnya ya. Kristen itu artinya jalan hidup begitu, pengikut Yesus begitu. Ya, berarti kalau Kristen di dalam ini kan kalau di dalam baik Injil
orang-orang yang mengikut Yesus itu disebut pertama kali Kristen itu di Antioquia. Jadi orang-orang menjuluki mereka Kristen. Kenapa dijuluki Kristen? Karena mereka ini adalah para pengikut Kristus. Kristus itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani dari Hamasyah. Begitu. Silakan. Berarti Kristen ini ada yang namain gitu Bang ya? Maksudnya ada penemunya yang membuat kekristenan ini artinya menamakan pengikut Yesus. Itu namanya Kristen, gitu Bang. Gini Bang, gini sebentar. Saya jelasin ya, gini. Teman-teman sekalian, saya beritahu kepada teman-teman ya, ngomong sama orang Islam itu memang agak sedikit challenging, teman-teman. Jadi teman-teman harus paham dulu. Ya, teman-teman jangan menganggap bahwa mereka-mereka ini itu punya IQ yang baik. Jadi makanya kalau ngomong sama mereka itu memang agak lama begitu. Karena agak bolot. Jadi teman-teman harus paham. Saya ulangi lagi Bang ya, saya ulangi lagi. Begini Bang. Ketika pada waktu Yesus mengajar, ada banyak orang yang mengikut, ada banyak orang yang percaya akan ajaran tersebut. Oke? Bahkan setelah Yesus naik ke surga pun, orang-orang ini makin terus bertambah. Nah, mereka sering berkumpul nih, sering ngumpul, sering begini dan itu. Mereka sendiri itu tidak pernah menamai dirinya sebagai, kalau mereka sendiri itu menamai dirinya sebagai pengikut jalan Tuhan. Atau orang-orang yang mengikut Yesus, begitu, pengikut jalan Tuhan. Nah, kemudian ada orang-orang di luar yang menjuluki mereka sebagai Kristen. Begitu Bang. Nah, kita di Indonesia karena dibuat yang namanya kriteria agama, kepercayaan, akhirnya jadi agama seperti itu Bang, secara administratif. Kalau masih nggak sanggup lagi memahami, nanti ini Teko kira-kira bisa sampai sana ini. Nah, silakan. Ini kalau boleh saya menanggapi tentang judulnya Bang? Silakan. Ya. Kalau saya menanggapi tentang judulnya, beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen, saya akan memberi 1000 alasan untuk berhenti jadi Islam. Silakan. Ya, kalau menurut tanggapan saya Bang ya, sebenarnya kita tidak butuh alasan. Kita cuma butuh kemauan. Maksudnya? Ya, seperti saya contoh Bang, misalnya saya seorang Islam kan, saya seorang Muslim. Oke. Ya sebenarnya kalau mau masuk Kristen tidak butuh alasan. Kalau memang mau ya tinggal dibaptis saja. Ya enggak Bang? Bukan ya, maksudnya Bang. Maksudnya begini Bang. Ini kan kita forum debat atau diskusi. Maksud saya begini. Anda bisa nggak memberi saya satu alasan supaya saya itu meninggalkan agama Kristen? Kira-kira sanggup nggak Anda? Misalnya gini. Kamu itu harusnya jangan jadi Kristen karena Kristen tuh begini loh. Karena Kristen begini, maka seharusnya kamu jangan jadi Kristen. Nah, kira-kira kamu sanggup nggak menunjukkan itu sama saya? Enggak Bang. Nggak bakal sanggup. Karena apa yang diajarkan di dalam agama Kristen itu sudah pasti tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Nah, sementara saya bisa menunjukkan sebaliknya sama kamu supaya kamu tidak jadi orang Islam. Mau nggak kira-kira kamu saya kasih tunjuk alasannya supaya kamu berhenti jadi orang Islam? Sebentar Bang ya, sebelum itu. Sebentar Bang ya, sebelum. Nah, kenapa saya memilih Islam? Karena kalau saya di Islam, saya tidak rasis dengan saudara-saudara saya yang Kristen. Karena sebentar Bang ya, dalam ajaran kami, Islam itu mengimani Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya para nabi. Dan dalam Islam, Nabi Muhammad itu meyakini adalah utusan terakhir. Siapa Tuhannya Nabi Isa? Allah. Isa orang mana memangnya? Orang Israel. Keturunan Yakub. Orang Israel berbahasa apa? Ya berbahasa Israel. Apa bahasa mereka? Saya kurang tahu Bang. Ibrani.
Ya, Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani nggak ada kata Allah. Bagaimana kamu memfitnah bahwasanya orang Israel menyembah Allah, sedangkan kosakata Allah tidak ditemukan di dalam kamus bahasa yang mereka pakai? Ya, karena kan saya tidak membaca itu, Bang. Saya cuma membaca. Maksudnya gini, Bang. Kita ini kan kalau ngomong sesuatu ya namanya iman ya. Cuman jangan sampai iman kita itu tidak bernalar. Kita itu harus beriman tetapi bernalar pula. Tadi kamu mengatakan bahwasanya dalam agama Islam itu tidak mengajarkan rasis. Gini, Bang. Anda pernah nggak menemukan satu ajaran Islam di mana melarang umatnya untuk berteman dengan non-Muslim? Pernah, Bang. Ada. Oke, berarti itu rasis nggak? Iya. Secara tidak langsung ya itu rasis, Bang. Terus tadi kenapa kamu katakan Islam tidak rasis? Bukan berarti rasis di situ tidak boleh sama sekali, tapi di dalam muamalah itu boleh. Tapi kalau di dalam akidah itu tidak boleh. Oke, kalau misalnya saya tunjukkan sama kamu sebuah hadis yang dikatakan oleh Muhammad, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang Muslim, apakah kamu akan meninggalkan agama Islam? Ya nggak mungkin lah, Bang. Cuman masalah begitu, Nah, masa berarti kamu bisanya cuman omong doang. Gimana Imam? Ginilah Imam, gak usah banyak-banyak lah. Saya cuma mau pesan sama kamu begini, Imam. Saya ini adalah orang yang sudah mendedikasikan hidup saya untuk meneliti ajaran Islam dan juga ajaran Kristen. Jadi saya itu menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mendalami Islam dan Kristen. Nah, ketika saya dalami, saya ambil satu kesimpulan bahwasanya Kristen itulah yang benar. Jadi Imam, saya tidak perlu banyak-banyak sama kamu dulu. Sekarang saya cuma mau ngomong sama kamu begini. Kalau kamu menjadi orang Islam, kamu itu tidak boleh berteman dengan orang yang bukan Islam. Bahkan kalau misalnya, iya itu kan kamunya, tapi ajaran Islamnya nggak boleh seperti itu. Kamu harus bedakan kamu dengan Islam. Gitu loh. Kalau kamu ya hati nurani kamu ya boleh berteman dengan yang non muslim, tapi ajaran Islam kan nggak boleh. Coba sekarang saya tanya, ajaran Islam membolehkan nggak berteman dengan non muslim? boleh. Baik, saya akan tunjukkan sama kamu ya, bahwa di dalam ajaran agama Islam itu dilarang berteman dengan yang non muslim. Nih ya, bahkan kalau misalnya ini ada tetanggamu yang non muslim, tetanggamu misalnya orang Kristen, misalnya dia kelaparan, nggak punya makanan, kamu nggak boleh beri dia makan. Saya tunjukkan sama kamu ya, supaya kamu tahu. Kemarin kan Bang Edis kan sudah dikasih sama Bang David kemarin. Dalilnya di mana tuh? Iya, terus kenapa kamu balik-balik lagi? Kamu sudah tahu ya, itu? Iya, saya nonton kemarin. Terus kenapa kamu menyangkali Muhammad sekarang? Menyangkali Muhammadnya di mana, Bang? Kan Orang di dalam gimana Al-Quran sih kan pola sudah pikirnya? Pantesan kamu masih jadi orang Islam. Gini loh, kan kamu tadi bilang kalau Islam itu boleh berteman dengan non-muslim. Bahkan kalau tetangganya kelaparan tapi dia non-muslim boleh dikasih makan. Sedangkan apa yang dikatakan Muhammad itu tidak seperti itu. Makanya saya tunjukin sama kamu. Ini kamu gimana sih? Nih, coba lihat nih. Ini sampai bosan loh orang dengar. Lihat nih ya. Nih, ini hadisnya nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Apakah orang Kristen adalah orang yang bertakwa? Iya, secara kekristenan ya mereka bertakwa. Berarti orang Kristen adalah orang yang bertakwa? Iya, bagi orang Kristen bagi
orang Kristen yang Menurut Muhammad orang Kristen itu bertakwa nggak? Mat. udah, nggak usah maksakan diri lah. Intinya yang mau saya bilang gitu aja bang ya. Kalau Anda mengikuti ajaran Islam, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Anda tidak boleh berteman dengan orang kecuali sesama Muslim. Makanya kalau Anda lihat sekolah-sekolah, itu sudah ada sekolah-sekolah Islam itu, yang dia cadoran itu begitu lagunya. Biar Anda tahu, Islam, yes, kafir, no. Ada itu. Bahkan mereka sudah bikin perumahan sendiri. Iya, bikin perumahan sendiri. Saya pernah. Saya mencari rumah ya. Saya mau beli rumah. Lihat. Ditanya, Bang, Muslim? Bukan. Oh, ini khusus Muslim. Loh, beneran gimana? Tapi bahkan di negara Arab sana kan, di Saudi itu kan ada orang Kristen juga. Bang, patokan Islam itu bukan Arab. Patokan Islam itu adalah Al-Quran dan hadis, kata orang Islam. Bukan orang Arab. Gimana sih Anda? Pola pikirnya gimana sih? Enggak, logika bang, logikanya kan orang-orang selain orang Islam yang ada. Orang-orang Arab, bang, orang-orang di Timur Tengah, coba Anda cari di Google, itu sudah pada ateis, tidak percaya agama Islam. Turki, bang, Turki itu jumlah ateis 50%. Yang 50% Islam cuman ngaku-ngaku aja, terpaksa aja. Gimana? Bisa tunjukkan datanya. Mau menunjukkan data lagi? Waduh, baiklah ya, dia minta data katanya ya. Bentar bang ya. Saya itu bang sudah ngobrol-ngobrol bang dengan orang-orang Turki sendiri bang ya. Nih perhatikan. Saya akan tunjukkan kepada kalian ya. Nih, saya baca ya bang ya. Saya balikkan kameranya lagi. Nih, biar Anda tahu ya. Nih, lihat bang ya. Makin banyak warga Turki menjadi ateis. Sebuah survei baru menunjukkan jumlah Turki yang menjadi ateis meningkat 3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Banyak pengamat Turki berpendapat bahwa Recep Erdogan salah satu alasannya. Nih, perhatikan. Nih bang ya, jumlahnya berapa persen bang? Lihat nih. Nih. 3 kali lipat. Sementara warga Turki yang menyatakan menganut agama Islam dan benar-benar menjalankannya turun dari 55 menjadi 51%. Oke lah, saya rasa Bang Imam perlu banyak belajar. Yang saya kasih tahu yang simpel aja sama Bang Imam. Bang Imam, carilah kebenaran. Dan kalau Anda mendapatkan kebenaran tersebut pasti akan memerdekakan kamu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi Bang Imam harus banyak-banyak belajar dan membaca. Nanti kalau sudah banyak pengetahuan, saya tidak sabar mendengar berita dari Anda dengan mengatakan, Edis, saya sudah menjadi orang Kristen. Gitu ya. Gitu ya Bang Imam ya. Oke? Boleh saya sebentar Bang, sebelum saya turun. Apalagi? Silakan. Ya. Kalau menanggapi yang sarannya Bang Edis yang terakhir, ya justru Bang ya, kewajiban kita kan harus memang terus belajar Bang ya, sampai kita mati. Nah, belajar terus. Ya, saya pernah dengar dari Dr. Zakir Naik, dia mengatakan bahwa Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Ini kayaknya statement yang akhirnya latah diomongin orang Islam. Tapi sayang, itu statement yang menandakan bahwa dia agak sedikit kena gangguan jiwa.
Kalau misalnya kamu mengatakan bahwasanya Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri, pertanyaan saya nih, kenapa kitab kalian bukan Injil? Apakah kalian ini, sebentar, apakah kalian ini terlalu sering membenturkan kepala kalian ke ubin yang ada pakunya di situ? Atau bagaimana ini? Oke lah Bang Imam, janganlah statement orang, begini sedikit, janganlah statement orang itu Anda ambil, lalu Anda dengan latah ikut-ikutan mengucapkannya, ya. Enggak, Bang. Jadi jangan. Saya cuman mengambil aja. Tadi saya belum selesai, Bang. Saya belum. Jakir naik jangan diikutin, Bang. Jakir naik kok diikutin. Saya kan udah ikutin dia, Bang. Lo buktinya tadi. Kata Jakir naik orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Ini kan statement Ya, yang itu kan menyesatkan. Gimana? Saya menyampaikan apa kata dia. Saya tadi masih belum selesai loh, Bang. Cuman abangnya langsung potong. Oke lah Bang Imam, gini. Saya sebenarnya ingin melanjutkan panjang lebar, tetapi pengetahuanmu itu belum cukup mumpuni. Nanti banyak yang kritik saya terus. Kamu beraninya naikin orang Islam yang awam. Saya tuh terus dibilangin begitu. Ya. Jadi saya tunggu dulu, kita berikan kesempatan, mungkin ada yang ustadz yang betulan, oke? Oke? Saya masih banyak sebenarnya ingin bertanya, Bang, tentang kekristenan sama Bang Edis. Iya, tapi kan yang lain juga mau naik ini, Mam. Oke? Oke? Oke, belajar dulu, nanti naik lagi. Baca dulu baru ya. Oke, saya turunkan ya. Semoga kebenaran, semoga Anda mendapatkan kebenaran ya. Teman-teman, saya mohon maaf ya. Saya ini pindah ruangan. Pindah tempat sehingga saya agak sedikit kurang pas ini nih. Kayaknya meja yang bawah itu mau saya naikin lah besok ya, teman-teman ya. Oke. Kita kasih lanjut, ada sebentar ya. Kita kasih lanjut, ada Husaini SHMH. Husaini SHMH, tapi sayang dia sudah tidak ada di sini. Kita kasih naik lagi, ada sebentar. Sebentar ya. Ajuk ya, silakan Junaidi. Ini banyak yang sudah turun tetapi orangnya masih di sini nih teman-teman. Apa perlu kita refresh dulu ini? Dokter Cinta. Oke, ternyata sudah banyak yang ini. Kadang-kadang orang sudah pergi, dia tidak sabar, dia langsung mengajukan permintaan naik, tapi dia nggak mau nunggu, jadi akhirnya pergi. Tuh, masih di sini. Oke, sudah saya bersihkan teman-teman ya. Oke, sudah saya bersihkan. Teman-teman, kalau kalian mengajukan permintaan naik, setidak-tidaknya mengantri begitu. Kenapa? Karena Anda baru datang. Terus ada itu yang nunggu begitu. Kecuali Anda orang penting, pasti Anda saya naikkan duluan. Begitu ya. Misalnya yang datang itu seorang pendebat muslim begitu. Nah, itu pasti cepat saya naikkan. Begitu. Supaya apa? Supaya kalian nanti tidak ngomong lagi sama saya, coba kamu hadapin ini, hadapin Juma gitu. Nggak berani Juma kesini. Juma kalian itu paling takut dengar nama saya sampai saya diblokir. Ya, yuk. Kita kasih naik, ada
Siapa ini? Sarah. Selamat Halo, siang, Pak Sarah. Edi. Muslim. Minta bantuan buka kamera. Nah, Oke. Ibu Sarah Muslim atau Kristen? Muslim selama 49 tahun. 49 tahun menjadi Muslim. Waduh. Iya. Akhirnya meninggalkan agama Islam. Puji Tuhan, saya Puji Tuhan. sekarang sudah mengikut Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Bagaimana ini ceritanya Ibu Sarah? Kok bisa Anda 49 tahun? Iya. 49 tahun menjadi Islam, akhirnya meninggalkan agama Islam. Atau kita tes dulu lah. Tentu 49 tahun itu bukan Boleh. waktu yang lama ya. Umur saya aja nggak sampai Iya. segitu ya. Saya ini masih kepala Iya, Bang 3. Edis. Saya ini masih kepala 3. Sekarang sudah kepala 5. Oke. Tahun berarti 2002 saya dibaptis sama semua keluarga saya, Bang Edis. 2002. Waduh, 2002 saya masih SMP itu. 2022. Oh, 2022. Kayaknya dengarnya 2022. Terima kasih. 2002. Ada yang Oke. salah kirim, Bang Edis. Oke, salah ngomong, nggak apa biasa itu, slip of tongue ya. Coba, Iya. apa buktinya kalau ibu itu benar-benar 49 tahun jadi orang muslimah? Bisakah ibu waktu sholat coba ini bukan menyuruh kembali jadi Islam ya, tapi untuk Iya, menunjukkan kepada penonton bahwa emang benar gitu. Coba, mungkin ibu ingat doa apa gitu, gini aja. doa masuk kamar Waktu mandi kayak gitu, kita silakan. sholat, ya, waktu kita sholat kan ada yang sami Allahu liman hamidah itu, Bang Edis. Oke. Kebanyakan orang-orang tuh cuma bicara gini, cuma doanya gini aja. Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu. Kalau lengkapnya Robbana lakal hamdu mil usamawati wa mil ul arti wa mil masih tamin sain ba'du. Itu lengkapnya. Sah ini muslimah. Sah. Bekas muslimah maksudnya. Oke, lalu apa akhirnya Bu yang membuat ibu akhirnya meninggalkan agama Islam? Salah satunya gara-gara Bang Edis juga. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke. Oke, silakan dilanjut Bu ya. Iya, waktu COVID itu kan kita ya Bang Edis banyak nganggurnya ya di rumah. Akhirnya saya kan nonton YouTube. Nah, ketemu channelnya Bang Edis waktu itu Betul. ya, bukan Bang Edis saja. Banyak channel yang saya lihat waktu itu, termasuk channelnya Bang Edis. Waktu itu Bang Edis mengunggah foto anak kecil backgroundnya merah. Kata Bang Edis itu kan waktu itu anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah. Sedangkan anak saya itu waktu itu SD kelas 1, umur 7 tahun. Kan masih kecil ya Bang Edis. Padahal dari saya zaman kecil saya sudah tahu bahwasannya kalau beliaunya itu menikahi anak di bawah umur. Cuma karena kedoktrin bahwasanya itu yang memilihkan itu Tuhan, jodohnya itu dijodohkan sama Tuhan. Jadinya saya juga nggak bisa protes, kan juga masih kecil waktu itu. Betul. Jadi sampai saya punya anak sendiri yang usianya 7 tahun baru saya tersentak Bang Edis. Iya, ketika kita lihat wajahnya, lalu kita bayangkan, masa iya anak umur seperti ini dinikah, Iya. ini gimana gitu ya rasanya. Ini pasti perang batin gitu ya kan? Betul Bang Edis. Oke, lanjut. Iya, itu kan rasanya gimana ya Bang Edis? Semendal kalau bahasa Jawanya, tersentak gitu. Betul. Oh iya, betapa bodohnya saya ya. Akhirnya saya mempelajari Bang Edis. Kan banyak juga di TV itu yang menjelekkan agama Kristen ya. Tapi saya dari yang tadi menjelekkan, saya akhirnya baca Alkitab Bang Edis. Saya beli Alkitab waktu itu. Betul. Beli Alkitab, saya cari Alkitab itu ayat apa, pasal berapa, ayat berapa gitu saya baca satu perikop ya itu. Ternyata yang dibicarakan di Facebook atau di media sosial itu tidak benar. Hanya diambil secomot sekiranya bisa menjatuhkan agama Kristen. Dari situ saya akhirnya mempelajari dari Alkitab itu. Suami saya juga. Akhirnya kami minta tolong sama pendeta juga yang ada di
media sosial juga untuk Ya. dibaptis di Purwodadi pada saat itu. Amin, Karena amin, amin. di sini saya belum menemukan gereja, Pak Mas Edis. Jadi saya pergi ke Purwodadi sama suami. Setelah saya dibaptis berdua, akhirnya saya memberi pelajaran pada anak saya, memberi pengetahuan, memberi pengertian, juga memberi kan memang sulit ya Bang Edis ya, dari kita yang tadinya Muslim Mm-mm. taat, akhirnya berpindah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Saya perlu waktu juga untuk anak-anak. Akhirnya pada saat tahun 2002 itu kami sekeluarga dibaptis di Madiun sini. Oke. 2022 berarti baru mau hampir 4 tahun ya. Iya. Iya, tapi 3 tahun, Bang Edi. sejak pas COVID itu udah ketemu channel Edis TV ya. Sudah waktu itu Mas Edis nggak pakai kacamata. Iya, waktu itu baru-barunya saya buka channel itu. COVID Iya. itu baru-barunya saya buka channel. Iya. Iya. Ya itu saya tuh lihat channelnya Bang Edis waktu membuka foto itu saya semendal loh Mas Bang Edis. Iya. Saya Kalau merasa nggak, iya saya bodoh masih sekali. ingat itu. Saya masih ingat. Saya tunjukkan foto anak kecil, kemudian Iya. inilah umur seginilah kira-kira dinikahin. Di mana akal dan nuranimu gitu ya. Iya, Ternyata betul, Bang Edi. akhirnya itu membuahkan hasil. Akhirnya itu menyentak hati ibu dan membuat Iya. ibu mencari kebenaran seperti itu. Ya puji Tuhan lah. Semoga orang-orang seperti ibu makin bertambah. Semoga orang-orang yang terbuka Iya. pikirannya seperti ibu semakin banyak di tahun 2006 ini dan semakin banyak pula Amin. bersuara. Amin. Iya, banyak sebenarnya Bang Edis. Cuma ya namanya orang kan takut ya. Sembunyi Iya. nih KTP saya aja masih tertulis Islam. Nggak Belum masalah Bu, pindah. biarin aja KTP-nya yang Islam. Iya. Iya, kalau Anak-anak KTP-nya juga. biarin aja Islam. Tetapi orangnya yang penting Iya. sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Saya juga ikut senang Bang Edi sudah punya rumah apologet di sana. Semangat untuk memberitakan Injil. Meskipun di sana agak sengsara ya Bang Edi, tidak seperti di Indonesia. Betul. Tetap betul. semangat, tetap sabar dan tetap memberitakan Injil kepada kami semua. Amin. Oke, Ibu Sarah, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ya, terima kasih Bang Edi. Sama-sama Shalom. Ibu. Selamat tahun baru, Shalom. Natal. Selamat tahun baru. Shalom. Ya. Oke, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman 2026 ini jangan lagi kalian tunda-tunda, jangan lagi kalian takut-takut. Kalau misalnya kalian sudah punya pikiran, aduh, saya pengen meninggalkan agama Islam nih, saya pengen masuk Kristen, jangan tunda-tunda lagi ya, jangan. Segera. Saya tahu, saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Itu tanda bahwa kalian berpikir kok, ya. Mempertanyakan sesuatu itu bukan berarti adalah sebuah yang atau sesuatu yang negatif. Mempertanyakan sesuatu itu adalah langkah awal untuk mendalami sesuatu, begitu. Jadi janganlah kalian, karena banyak ini di orang-orang Muslim itu katanya kalau ragu-ragu, kalau mempertanyakan nanti masuk neraka. Nah, itu disingkirkan dulu. Pikiran-pikiran yang seperti itu kalian singkirkan. Begitu ya, jangan takut untuk mempertanyakan sesuatu seperti itu. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya ada Aziz Tandafa. Aziz. Oke, selamat siang Aziz Tandafa. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya secara KTP seorang Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Oke. Aziz Tandafa. Oke, Waduh. Bang Aziz. Saya konfirmasi satu kali lagi nih Bang Aziz. Di KTP Muslim? Ya. Muslim. Muslim. Ya, Muslim.
kenapa Anda mengatakan di KTP Muslim? Apakah pada kenyataannya Anda bukan Muslim lagi? Anda tidak mendapati diri Anda sebagai Muslim lagi? Saya percaya ajaran, semua ajaran itu bertitik pada Tuhan yang sama. Oke. Begitu. Islam, Buddha, Kristen, apapun itu, Tuhan yang disembah Tuhan yang sama. Oke. Sebentar dulu. Anda ini masih Islam atau masih menganggap diri Anda Islam atau bagaimana? Saya secara KTP Islam, tapi saya percaya dengan ajaran Kristen, percaya dengan ajaran Islam. Karena Tuhannya itu sama. Oke, mungkin ini Tuhannya itu sama. Oke, ini mungkin agak Tapi- saya agak sedikit Bang. Begini. Dimanapun itu panas. Oke, yang saya maksudkan begini Bang. Kita harus bisa Ya. membedakan pengakuan dengan perbuatan. Saya kasih contoh, misalnya begini. Apakah Anda percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya. Yesus mengajarkan kebenaran. Oke. Kalau Yesus misalnya sedikit Bang, mengajarkan tenang dulu Bang Aziz. Ya. Kalau misalnya Oke. Anda percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Anda tidak melaksanakan ajarannya? Begitu ya. Jadi gini Bang ya. Hmm. Bang Edis, setiap zaman itu ada perubahan-perubahan. Itu harus kita yakinin dengan kita melihat gitu loh. Begitu Bang Edis. Dan cara Oke, gini aja, Bang Aziz. Ya. Anda punya Alkitab nggak di rumah? Alkitab saya ada di sini. Oh, pantesan. Di bawah dulu Aziz, kalau gitu, Bang Aziz. Ini agak-agak sedikit teror kalau gini kita mumet aja. Begini teman-teman ya. Begini. Kita itu harus bisa membedakan fakta dengan halusinasi. Kalau misalnya Anda mengatakan Alkitab Anda di sini, itu namanya halu. Ya, pantesan dia bilang bahwasanya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu sama. Oh, tidak sama. Terima kasih. Tidak sama, teman-teman. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad itu bukan hanya tidak sama, tetapi gontok-gontokan. Iya, gontok-gontokan. Saya mau saya kasih contoh ya, contoh sederhana saja. Kata Tuhan Yesus, jikalau iya, maka kamu katakanlah iya. Jikalau tidak, maka kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maksudnya, Tuhan Yesus itu mengajarkan kejujuran dan kebenaran. Karena apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sementara Muhammad itu mengajarkan hal yang sebaliknya. Muhammad mengajarkan boleh umat Islam itu berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah, kalau menurut statement-statement dari Pak Ustadz yang kemarin kita baca, salah satunya adalah bohongin istri. Nih, kalau teman-teman kemarin saya menunjukkan Ustadz Latif ya, saya mau tunjukkan Ustadz yang lain lagi. Ustadz yang lain, sekarang saya mau menunjukkan Ustadz Latif. Apa kata Ustadz Latif? Saya rasa teman-teman tahu ya, Ustadz dari Makassar, Daeng Latif orang Bugis ya. Nih, apa kata? Kalau kalian nggak percaya nih, boleh kita bohong sama istri. Dengarkan ini. Dalam Islam Pak, bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Boleh bohong. Nah, makanya saya bilang Bang, kalau Anda bilang ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus itu benar, saya tanya dulu, punya Alkitab di rumah?
Oh, di sini. Berarti saya lagi ngomong sama orang yang kena penyakit halu yang parah. Ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Yang muslim-muslim, saya tiada capek-capeknya dan tiada henti-hentinya bilang sama kalian. Silakan kalian menilai sendiri yang mana yang lebih pantas kalian ikuti. Apakah kalian ingin membuat diri kalian terus percaya sama Muhammad yang ngajarin boleh bohong terhadap istri? Atau Anda ingin mengikuti Yesus yang mengajarkan kejujuran? Padahal di dalam Al-Quran ayatnya jelas mengatakan sesungguhnya ciri-ciri orang yang tidak beriman, ciri-ciri orang yang bohong itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Orang berbohong, pembohong itu ciri-ciri orang tidak beriman. Ya, seperti itu. Kita kasih naik ada Lion from Judah. Kayaknya sih Kristen, tapi coba. Lion from Judah. Selamat siang Bang. Silakan nyalakan kamera. Selamat siang. Bentar Bang, saya pakai baju dulu. Ya silakan. Kristen Bang? Iya, Kristen Bang. Boleh saya bicara sebentar? Iya, boleh Bang, boleh Bang. Walaupun sebenarnya saya udah bilang puluhan kali di sini forum buat muslim, tapi ya silakan Bang, Abang mau menyebut. Saya pikir ini penting untuk Edis. Silakan, ya. silakan. Jadi sedikit saya bernarasi. Jadi sekarang di Komal-Komal Kristen ini Edis menjadi pokok perdebatan lagi. Nah saya ini Bang, jujur saya berpihak ke Anda, bukan berarti Anda salah saya bela, bukan. Tetapi sekarang Anda membuat pernyataan yang panas Abang, mengatakan bahwa kata Allah di dalam Bible itu dibuang saja ke tong sampah. Saya ikuti abang punya narasi kemarin, saya ikuti kronologinya, jadi saya paham yang abang bicarakan. Tapi yang tidak cuma dengar dari orang-orang ini abang harus klarifikasi. Kenapa abang ngomong sampai begitu? Kalau salah ya minta maaf kepada masyarakat Kristen. Nah, tetapi ya saya minta abang tolong diklarifikasi ini Bang. Karena abang buat pernyataan bahwa kata Allah di dalam Bible menurut abang alangkah baiknya dibuang saja ke tong sampah. Nah ini coba abang klarifikasi itu. Apa yang membahas pernyataan saya itu siapa? Itu kan kemarin abang bicara dengan si Yusuf PI. Betul. Cuman maksud saya begini Bang, yang membahas statement saya itu siapa orangnya? Bang, salah satu itu apa namanya, ada kata limnya di belakang itu, Mr. Lim atau siapa itu? Ya, tadi ada yang nelpon sebentar, makanya putus tadi. Iya, silakan. Iya, jadi itu Bang. Jadi kami ini sangat sayang dengan abang, ya. Kami tidak mau kasihan kan, artinya bukan kasihan dengan Abang Edis, maksudnya mereka menganggap ini Bang Edis tidak disalahkan secara frontal, tetapi Bang Edis perlu ini kan privasi orang, jadi saya tidak
Cek saja di room ini yang sekarang Oh, mereka kalau sedang anu. kalau penonton 70 15 itu nggak usah dianu Bang, nggak usah dianggap. Karena begini Bang, karena begini. TikTok ini saya kasih tahu Bang ya, saya kasih tahu. Jadi TikTok ini adalah sebuah forum atau sebuah platform media sosial yang memang lagi digandrungi banyak orang. Dan ketika kita live di TikTok ini, itu banyak orang kasih gift. Sehingga banyak orang pengen juga ingin seperti para apologet ini. Cuman kepengenan mereka itu tidak sama dengan kepengenan saya dari awal. Makanya mereka itu berusaha menggunakan berbagai cara untuk yang namanya pansos. Pansos itu Bang, kependekan daripada panjat sosial. Kalau di sini orang ngomong namanya social climbing. Artinya kita numpang tenar dari orang-orang yang terkenal, begitu. Jadi saran saya sama Abang, kalau orang-orang yang bahas itu penonton 78, penonton 200, nggak usah digubris Bang. Besok mereka hilang sendiri. Gitu ya Bang ya. Persoalannya yang dipermasalahkan ini yang abang harus klarifikasi Oke. yaitu Saya akan tanggapi gini. Saya akan tanggapi saya titip saja. Coba sedikit abang sentil mengenai itu. Oke, nanti saya periksa dulu Ya. ya. Saya periksa dulu, oke? Ya, oke. Ya. Baik. Oke, makasih. Oke. Halo, Teman-teman, gini ya teman-teman ya. Kadang-kadang orang-orang itu punya motivasi-motivasi yang terselubung. Aslinya tahu saya ngomong apa, begitu. Cuman harus diplesetin sedikit omongan saya itu. Biar apa? Biar menarik perhatian. Nah, ketika menarik perhatian, nanti yang nonton ramai. Kan sudah pernah saya bilang. Mau channelmu rame? Bahas Edis TV, bahas. Pasti nanti rame channelmu. Begitu. Jadi nggak usah digubris lah ya, nggak usah digubris. Teman-teman, saya mohon maaf ya, tadi saya ngangkat telepon, kayaknya di YouTube ini ya terlalu gambarnya pindah ke kecil. Oke, saya perbaiki dulu ya. Nah, sambil saya perbaiki di YouTube saya teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, saya mengiklan lagi. Teman-teman sekalian, saya sudah bilang kemarin, teman-teman, program kita di 2025 itu puji Tuhan terlaksana, teman-teman. Kita sudah mengadakan rumah apologet dan sudah terlaksana. Ini saya live di rumah apologet ya. Nih teman-teman, saya udah pindah kamar. Teman-teman sekalian, program kita itu tidak berhenti. Jadi program kita yang 2026 itu memang tidak sebesar program kita di 2025. Program kita 2026 ini hanya supaya kita tetap bisa mengudara, supaya kita tetap bisa memaintenance atau melanjutkan apa yang sudah ada ini. Dan itu juga perlu yang namanya support atau biaya. Jadi teman-teman, sambil saya benerin YouTube saya ya, saya balikin dulu kamera saya. Jadi teman-teman yang suka dengan channel saya ini, teman-teman bisa mensupport saya, mensupport program-program ini supaya terus ada dan mengudara teman-teman. Kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar ya. Oke, saya perbaiki dulu YouTube saya karena mengecil, tadi ada yang nelpon, ada putus.
Oke, ya. Iya, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang ingin berdebat, ingin berdiskusi dengan saya. Islam. Kristen. Iya Bang, ada apa Bang? Ini acara ini, forum ini sebenarnya forum antara saya dengan orang-orang Muslim Bang, yang ingin mendebat atau berdiskusi dengan saya ini. Kalau Anda Kristen, Anda kesini mau ngapain? Silakan. Nggak ada sih. Ya, Terus? ya, oke, nggak ada apa-apa itu ini. Ya, cuman ya mau ngomong apa lagi? Nggak bisa ngomong apa nih, Bang Edis. Terus? Nggak, ya, cuman aku mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Bang Edi sukses, sehat selalu, dijaga setiap detik dan setiap waktu dan setiap saat dimanapun Bang Edi berada. Tuhan selalu memberkati, selalu ada di samping Bang Edis. Ya, itu aja. Nggak ada lebih, nggak ada kurang, itu aja Bang Edis. Amin, amin. Udah hanya itu Bang? Ya, ya udah. Baik, terima kasih. Saya turunkan ya Bang ya. Oke. Oke. Selalu salah mengartikan pengen ada sesuatu, teman-teman itu bisa kirim pesan, pasti saya balas. Teman-teman, saya itu teman-teman biasanya setelah siaran, saya itu membalasin pesan. Kalau misalnya teman-teman mau naik ke sini, tetapi tidak ada sesuatu yang spesifik ingin dibicarakan, akhirnya acara kita itu jadi acara bingung, teman-teman. Begitu ya teman-teman. Bukan saya itu sombong, saya itu jauh dari sifat sombong teman-teman. Sandal saya saja sandal CEO nyamar, tahu kan? Kalau misalnya kalian nonton drakor, nah kan selalu itu CEO nyamar. Padahal sesungguhnya dia itu adalah CEO, tapi dia pura-pura begini. Sendal saya itu sendal CEO nyamar, jangan salah kalian, sendal CEO nyamar. Gimana? Bahkan teman-teman ya, saya itu sering bercanda. Ya. Kira-kira orang di sini itu kalau disuruh membayangkan saya, pasti dia bayanginnya yang begitu karena baju saya itu aja terus. Iya. Pasti kalau dia nginget, coba Edis, di kepalamu apa? Oh pasti jaketnya itu warna hitam, terus tasnya warna hitam, terus itu pasti ya kayak gitu penampilannya gitu-gitu terus. Gimana memang begitu? Saya orangnya itu tidak ada sombong. Dia tahu betul saya seperti apa. Gimana?
Oke, kita kasih naik ada Juli Ardiansyah 53. Silakan. Oke, kita kasih lanjut ada sebentar ya. Yogi Aja. Oke, Yogi Aja dia sudah hilang. Agustin Mawar Manulang. Ya, selamat siang Agustin Mawar Manulang. Selamat siang Leku, Bang Idis. Selamat siang Bang. Selamat siang Le. Yang gini Le, yang mau saya katakan begini, jangan sampai lagi Yusuf PI berhasil menjebak Lae gitu loh. Yang pertama, jadi gini lah ya, kami sayang sama Lae, kami ngefans sama Lae ya, sama Bang Yedis. Jadi kalau bisa jangan terjebak lagi dengan kata-kata Yusuf PI. Udah berapa kali kan? Jadi polemik jadinya lah ya di antara Kristen di Indonesia ini. Itu aja sih saya lah. Sebentar. Yusuf PI menjebak saya berkali-kali seolah jadi bahan omongan kata tadi Bapak tadi kan supaya bahan polemik Oke, gini yang saya maksudkan begini. ya, Ini Abang Agustinus Mawar ini kapan ketemu channel ini? Ketemu channel TikTok saya ini kapan? Udah berapa lama? Udah lama saya ngikutin. Nonton waktu saya debat dengan Yusuf PI. Wah, waktu nonton itu aku nonton juga di bawah 4-45 ribu orang waktu itu kan. Yang Apa waktu itu yang saya bahas? Tentang rencana penyaliban Yesus. Siapa yang merencanakan untuk menyalib Yesus? Ya itu kan jadi bahan polemik maksudnya jadi bahan polemik di Kristen karena ada pro kontra kan. Jadi maksudnya jangan sampai bukan yang saya tanyakan siapa yang berencana menyalibkan Yesus? Apakah Bapa di surga? Perencanaan itu tetap Bapa di surga. Jadi Bapa adalah rencana penyaliban dari Bapa di surga dan diberikan kepada di kitab perjanjian lama. Bapa di surga merencanakan menyalib Yesus. Merencanakan supaya Yesus disalibkan gitu. Iya, karena memang itu sudah nubuatan di perjanjian lama. Jadi maksudnya bukan apa-apa. Kami sekeluarga di sini sayang sama sayang. Jadi berarti yang merasuki Yudas, yang merasuki orang-orang Farisi, yang merasuki orang-orang yang menyalib Yesus itu adalah Roh Kudus ya. Yang merasuki itu ke iblis, makanya dibilang diberikan tadi katanya Bapa di surga. Makanya diberikan kepada manusia itu free will.
Le. Makanya diberikan maksudnya gimana sih? Free will. Kan kita nih diberikan Orang-orang Kristen yang 11-12 sama tetangga sebelah ini teman-teman. Makanya teman-teman, sebenarnya begini. Kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Jadi mau ada polemik atau bagaimanapun nggak apa-apa. Namanya kebenaran itu memang harus disampaikan. Begitu. Dan saya itu dua orang-orang yang seperti tadi. Bagaimana kira-kira menyadarkan mereka ini bahwa mereka itu gendeng? Kira-kira gimana? Menyadarkan bahwa mereka itu gendeng itu gimana kira-kira? Tapi ya gimana ya? Saya udah menggunakan bahasa yang tapi mereka masih juga tidak paham-paham juga. Oke lah, kita lanjutkan ya. Kita kasih naik ada Soniku, silakan Soniku. Ya, Soniku silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat sore Bang Edis. Saya Selamat sore Bang Soni. Ya, saya Kristen Ya, Bang silakan Edis. Bang Soni nyalakan kamera dulu Bang Soni. Baru bicara Bang. Oke, silakan Bang Soni. Selamat sore Bang Soni, silakan. Kan Bang Edis. Yang pertama begini. Pernyataan Bang Edis banyak yang belum paham tentang penyalipan seperti Agustinus tadi. Banyak belum paham, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti sering waktu dia paham itu. Yang kedua, tentang teman tadi yang baru masuk tadi yang bernama Lion Judah. Ya, tadi kami satu komal itu. Lalu saya langsung diturunkan, ditendang saya di situ karena menjelaskan apa maksud Bang Edis sewaktu live bersama bersama Yusuf PI. Saya menjelaskan di situ, pernyataan Bang Edis di situ kata Allah itu yang dibuang itu adalah Allah, bukan Allah. Lalu mereka semua burus menyerang saya, lalu saya ditendang. Pas pada waktu itu siapa itu ada di situ, si yang baru naik tadi, yang maaf nih yang kepala agak siapa itu tadi ya, si Lion Judah tadi. Kami satu komal. Jadi komal itu membahas tentang kebejatan. Ini sorry nih, ini saya memang mengutarakan yang sebenarnya kepada Bang Edis buat teman-teman. Di komal itu membahas tentang kebejatan Bang Edis. Saya sedih melihat komal seperti itu. Yang nonton berapa memang Bang? Ya benar kata Bang Edis. Memang kalau membahas tentang Bang Edis biar naik viewsnya memang harus membahas Bang Edis. Penontonnya memang sedikit. Berapa Bang? Nggak sampai 100 pada waktu itu. 78. Jadi begini Bang Edis. Saya udah mengasih tahu poinnya, bahwasannya saya bilang setiap manusia itu mempunyai kesalahan, walaupun ada kesalahan siapapun di penginjilan, tolong dibicarakan di balik layar. Mereka menyerang saya habis-habisan, luar biasa mereka menyerang saya itu, menyerang saya langsung dibilang herdernya Edis, sakit enggak? Ya, padahal jadi sebenarnya begini ya. Kalau Abang ke gereja apa Bang? Ya saya Protestan. Nama gerejanya HKBP kah? HKBP. Iya. HKBP itu Alkitabnya itu namanya Bibel, betul nggak? Ya, LAI. Iya, Bibel itu, Bibel. Ya, Bible. Ada nggak kata Allah di situ? Saya rasa nggak ada. Nggak ada.
semua tahu tentang itu. semua kata Elohim, semua kata Theos itu di dalam Bibelnya orang Batak, gereja KBP itu diterjemahkan menjadi debata. Debata itu bahasa Batak pengaruh dari Sanskerta, dari kata devata. Kalau orang Hindu Setuju. ngomongnya dewata, orang Bali ngomongnya dewata. Itu sama itu. Makanya kalau pada waktu nonton konteks saya debat dengan Yusuf PI, begini loh ya. Kata Elohim atau kata Theos itu kan diterjemahkan oleh LAI menjadi kata Allah. Nah kemudian terjemahan kata Allah ini disangka oleh orang Islam adalah Allah. Makanya ketika mereka membaca Yohanes 17 ayat yang ketiga, di situ kan tulisannya begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Benar, ya betul. Itu dibaca sama Juma, dibaca sama Faruk, dibaca sama Uncu PA, dibaca sama Rifa, dibaca engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, makanya saya bilang, karena ini terus-menerus terjadi, orang-orang Muslim terus-menerus mengira kata Allah itu adalah Allah. Memang suatu saat jika LAI kembali lagi menerjemahkan, kata Allah itu bagusan dibuang saja ke tong sampah. Itu yang saya bilang. Karena apa? Karena kata itu sering membuat gaduh, gitu loh. Makanya diterjemahkan saja apa adanya sebenarnya sama LAI. Misalnya kata Elohim itu diterjemahkan aja Elohim. Kenapa? Begitu. Ya, kalau seperti itu betul yang bilang Bang Edis, di dalam perjanjian lama itu tidak ada kata Allah. Cuma teman-teman kita Kristen kebanyakan mungkin ada yang tidak suka dengan Bang Edis secara personal mungkin. Ini menggoreng-goreng terus. Bahkan Bang Edis, pernyataan Bang Edis tentang Tritunggal itu dicampakkan saja. Mereka ini nggak memahami kata Tritunggal. Jadi ini digoreng seolah-olah Bang Edis ini, banyak orang bilang, ini maaf nih Bang Edis ya, maaf nih. Ini menyakitkan. Maaf sekali sama Bang Edis. Banyak orang mengatakan Bang Edis ini adalah penyesat. Sakit hati kami. Kenapa? Karena penggunaan kata Tritunggal, mereka nggak mengerti. Bahwasannya, saya sudah bilang di VT saya nggak memakai kata Tritunggal. Kenapa rupanya? Apakah saya masuk neraka? Saya memakai debata situ. Yang intinya yang mau saya sampaikan begini Bang. Yang ingin saya sampaikan bahwa di TikTok ini itu banyak orang itu tidak senang melihat orang ramai begitu. Banyak seperti itu Bang. Ada gini, kalau teman-teman nyimak ya, memang ada yang namanya kecemburuan sosial begitu Bang. Contoh. Saya memberitakan kebenaran lewat platform media TikTok. Kemudian ada singa terbang, ada paus terbang. Itu orang-orang itu, waduh Bang, sakit itu Bang kepalanya. Gak dapat saya paus. Itu banyak orang begitu Bang. Jadi jangan terlalu ambil pusing begitu. Jadi mengerti keadaannya. Jadi mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang ingin pansos begitu Bang. Ya seperti itu. Oke, Bang Edis, masalah itu kita kelarkan. Yang kedua Bang Edis yang perlu sampaikan begini Bang Edis, boleh ya? Ya. Ini kan sudah tahun 2026 nih Bang Edis. Planning pertama mungkin sudah tercapai ya, dengan Roma Apologet, puji Tuhan sudah tercapai. Oke. Ya puji Tuhan. Kalau boleh usul untuk periode 26 ini, bagaimana kalau kita sisipkan planningnya sedikit, kalau ada nih, kalau ada dananya nanti dari donasi,
kita sisipkan sedikit ke teman-teman saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh. Walaupun Aceh itu sangat ya macam mana terhadap Kristen, jangan kita balas. Bagaimana kalau dibuat seperti itu, Bang Edis? Kira-kira Bagus gitu. Bang. Cuman gini Bang, bagus cuman itu harus diatur secara baik Bang. Karena apa? Karena nanti kalau disalurkan lewat satu orang, nanti akhirnya panjang urusan Bang. Begitu. Makanya kemarin kan saya sudah bilang, kalau misalnya kita ingin membentuk satu atau menggalang satu donasi untuk korban bencana, rekening itu tidak boleh atas nama orang, tetapi harus nama yang bunyinya itu misalnya korban bencana tanah longsor Sibolga. Itu harus seperti itu. Supaya apa? Supaya penggunaan dananya jelas begitu. Karena Bang, banyak orang yang coba mau bermain Bang. Di tengah-tengah bencana seperti ini banyak coba bermain. Itu kan permainan-permainannya Rudi Iskariot Bang. Contoh begini, contoh. Jadi jangan gini Bang, jangan kita menggalang satu donasi dengan menggunakan sebuah atau sesuatu yang gak jelas. Begitu. Nah makanya saya sangat setuju yang Abang bilang, kalau misalnya kita ingin membantu korban bencana alam di Sibolga, di Aceh, tanah longsor di Sumatera Barat, tetapi dibukalah salah satu rekening yang namanya itu rekening korban bencana Sibolga, korban bencana Padang, korban bencana Aceh. Gitu Bang. Kalau atas nama orang, percayalah Bang, itu semua nanti isinya kayak tadi. Gitu ya Bang ya. Seperti itu. Begini. Secara mekanisme saya kurang paham tentang itu, cuma dalam hati saya bagaimanapun caranya menurut saya itu harus diwujudkan Bang Edis. Bagaimanapun mekanismenya, bagaimanapun caranya, tolong Bang Edis bersama teman-teman di luar negeri dan juga teman-teman apologet di dalam negeri, bagaimanapun caranya kalian berkoordinasi lah agar tersalurkan ini dana walaupun sedikit. Kira-kira begitu Bang Edis. Oke. Bagaimanapun caranya. Oke, hanya Jadi, itu Bang. Hanya itu. Ya, hanya itu aja Bang Edis. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Shalom, kasih. selamat tahun baru buat semuanya. Shalom. Saya turunkan ya Bang ya. Ya. Ya, Bang. Ya teman-teman sekalian, teman-teman, saya itu tidak memperhatikan sesuatu. Saya itu memperhatikan teman-teman. Makanya ada lagunya. Kalian tahu, pernah dengar lagunya Ebit GAD? Itu lagunya Ebit GAD itu bukan asal-asal lagu, enggak. Ya, makanya kata Ebit GAD masih gimana itu yang bagian akhirnya itu. Nah, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, tahu kan itu? Itu gimana? Coba siapa yang bisa kalian nyanyikan? Coba. Tuhan masih dalam memperhitungkan. Tuh. Di tengah bencana masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Itu lagu, bayangkan lagu itu udah tua sekali loh. Dan itu lagu bukan sembarang lagu. Banyak yang kayak begitu teman-teman, banyak. Makanya saya tidak mau kalau ada misalnya kita mau menggalang sesuatu, ada bencana, tapi ke rekening atas nama Rudi Yohana. Kalau kita 2009 keluar PP-nya, peraturan pemerintahnya, maka pembayaran SIM itu langsung ke rekening BRI. Makanya memble, polisi-polisi jadi memble. Maksudnya polisi-polisi yang tukang korup. Ya, kita percaya banyak polisi-polisi yang baik. Sekarang udah semakin baik polisi-polisi kita. Gitu loh. Karena apa? Karena ada sistem. Ada sistem yang membuka celah untuk korupsi, gitu loh. Saya ini bukan goblok, teman-teman. Saya itu tahu. Bukannya saya tidak mau, bukan. Kita jangan masuk ke sebuah sistem di mana sistem itu
terbuka mulutnya menganga untuk orang-orang korupsi. Jangan begitu. Gitu loh. Dulu kalau kita bikin SIM, itu duitnya ke situ. Bikin SKCK, duitnya ke situ. Makanya korupsi, membuka celah korupsi. Nah sekarang kan tidak. Kalau kita bikin SIM, bayarnya ke BRI. Nah, memble yang korupsi-korupsi memble. Ah, itu yang namanya sistem yang jos, gitu loh. Jadi kalau kita mau ngadakan program, kita bangun dulu sistem yang baik. Begitu loh teman-teman. Aduh. Ya. Oke. Kan kita jadi kemana-mana kan bahasan kita kan. Makanya teman-teman saya itu pengen, saya kalau buka channel itu nggak jadi kemana-mana. Tapi akhirnya ya nggak apa-apa lah sesekali ya teman-teman, ya nggak apa-apa. Begitu teman-teman. Tapi kita jadi ngobrol-ngobrol kemana-mana ini ya. Maksud saya itu seperti itu teman-teman. Bukannya saya itu tidak atau seperti yang di framingkan orang-orang, enggak teman-teman. Banyak yang begitu. Begitu banyak orang di lampu merah bantu korban ini, korban sinabung, korban ini. Itu duit nggak sampai ke sana, duitnya dimakan sama mereka. Karena apa? Karena banyak orang menunggangi. Gitu loh. Kalau program yang jelas itu, jelas ini supportnya ke sini begitu. Karena sekarang ini teman-teman banyak penipuan-penipuan. Ya. Contoh misalnya, ayo teman-teman, ini nanti dipotong orang ini nanti nih. Ketika saya ngomong ini nanti dipotong. Ayo teman-teman, kalian harus donasi, kita memberi makan begini. Itu modus. Karuan aja kamu bikin itu buat kamu ada program itu malah jelas. Jelas untuk kamu gitu loh. Jelas. Gitu. Contohnya misalnya siapa? Contohnya misalnya RK. RK itu bilang, teman-teman support saya ya untuk pelayanan saya. Josh, saya bilang, bagus. Jadi jelas untuk dia, udah. Gitu loh. Kalau misalnya teman-teman mau minta support dana untuk kalian sendiri, itu malah lebih jelas. Kalau kalian menggunakan untuk ini itu orang programnya lain ngasih makan ini bodos. Apa bahasanya? Teman-teman, kalian harus berhikmat sendirilah ya, berhikmat. Lihat nggak aku gimana kamera aku tante? Ya, shalom buat Edis. Aku udah buka kamera tapi di tempatku gelap ya. Aku screenshot. Nah, begini ya. Saya terima kasih buat Edis. Kebetulan saya juga suka berupload ya. Dulu saya di YouTube ya di masa corona. Salam kenal. Sebentar, bidan rocker. Sedikit perkenalan boleh? Sedikit boleh perkenalan? Iya, Ya. bidan rocker. Saya ngerti, cuman masalahnya Halo? yang kelihatan lubang Kedengaran? hidung. Iya, masalahnya yang kelihatan tuh lubang hidung, begitu loh. Coba, bentar. Sebentar Edis, sebentar. Kebetulan saya Paniaran Sidaputar. Aduh. Ya memang kita lagi memulai ya teman-teman ya, memulai membangun siaran pagi yang tertib karena kita berharap di 2026 ini